Jadi Atar tuh sekolah di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pas Atar baru masuk SMP, biasanya kan ada kayak demo ekskul gitu ya. Si Atar ikutan lah ke acara itu. Dan yang paling terkenal bagus dan berprestasi di sana tuh Paskibra. Jadi perhatiannya si Atar tuh tertuju banget lah sama si ekskul itu. Dan tanpa mikir panjang, dia langsung mau ikutan ekskul Paskibra. Atar langsung daftar dan setelah ngelewatin proses berhari-hari, Atar ngerasa bangga banget karena sebenarnya yang daftar tuh banyak banget dan harus diseleksi. Tapi si Atar ini tuh lolos jadi paskibraka. Jadi jadwal latihannya tuh biasanya hari Jumat setelah pulang sekolah Moebi. Sekitar jam 2 siang setelah Jumatan selesai. Nah, karena masih kelas 7, jadi Atar tuh masih punya kakak kelas paskibra yang lumayan banyak. Dan di situ dia juga belum bisa hafal semuanya. Jadinya dia tuh cuma main sama teman-teman seangkatannya aja lah selama ekskul ini. Cuma dari awal ekskul mulai, Atar tuh ngerasa kayak ada satu murid yang gelagatnya tuh aneh banget. Jadi nih ada instruktur paskibranya, kayak pelatihnya gitu ya. Dia tuh lagi ngejelasin gerakannya gitu dan nyontohin buat jalan ke tiang bendera di ujung lapangan. Tapi ada satu murid perempuan yang Atar yakin bukan dari kelas 7 ngikutin pelatihnya ini, bahkan jalan di sebelah pelatihnya. Pokoknya bener-bener persis ngikutin gerakan si pelatihnya ini. Di situ Atar ngeliatnya tuh aneh banget, tapi dia diem aja. Sampai akhirnya waktu latihan paskib selesai, Atar sama teman-teman kelas 7-nya tuh langsung pada pulang. Atar yang masih dijemput sama ibunya langsung dadah-dadah ke teman-temannya karena udah dijemput duluan. Langsung deh tuh si Atar masuk mobil. Terus selama perjalanan pulang, Atar ceritalah ke ibunya. Dia tuh seneng banget kalau ikutan paskibra karena seru banget. Tapi pas lagi ngobrol-ngobrol sama ibunya, pas Atar nengok kiri, Atar tuh ngeliat jelas banget Muihbi, murid perempuan yang tadi ngikutin pelatih paskibra, lagi jalan di sebelahnya mobil Atar. Tapi yang bikin kagetnya tuh murid ini jalan dengan keadaan bajunya tuh robek-robek dan mukanya juga berdarah-darah. Ngeliat itu Atar tuh refleks langsung teriak lah ke ibunya nyuruh berhenti, karena si Atar tuh mau nolongin murid itu maksudnya. Tapi pas ibunya nanya kenapa dan Atar bilang mau bantu perempuan itu, ibunya tuh bilang kalau si ibunya ini gak ngeliat siapa-siapa dikirim mobil. Oke. Ngedenger itu tuh Atar kaget banget. Bahkan Atar tuh sampai ngejelasin dengan detail semua ciri-ciri perempuan yang masih bisa dilihat Atar sampai mobil mereka tuh berhenti. Tapi tetap ibunya tuh gak bisa ngeliat juga. Sampai akhirnya ibunya tuh jadi kesel sendiri dan langsung jalanin mobilnya lagi. Ibunya ngegas, terus Atar tuh teriak, "Bu awas, teman Atar di depan mobil." Tapi ibunya yang gak ngeliat apa-apa tetap ngegas dan jalan ke depan. Dari situ Atar tuh sadar kalau murid atau perempuan yang tadi jalan di sebelah kiri mobil Atar dan yang tadi ngikutin pelatihnya Atar tuh bukan manusia. Karena langsung nembus mobil Atar gitu aja. Atar di situ kaget banget karena ini tuh pertama kalinya dia ngeliat secara langsung ada sosok yang tak kasat mata gitulah. Di situ dia langsung diem aja, matung dan gak berani ngomong apa-apa ke ibunya. Nah karena di cerita lo tadi tuh dia gak ngeliat kan Bi? Benar, dia cuma ngedenger doang. Pintu belakangnya tuh diketok-ketok. Sama ada suara si kuntilanak itu tuh. Iya benar. Terus sesampainya di rumah, Atar tuh langsung ganti baju, mandi, bersih-bersih dan tiduran di kasurnya. Dia tuh bengong terus merem benar-benar mikirin sosok perempuan yang tadi dia lihat jelas-jelas pakai seragam sekolah dan kelihatannya tuh kayak murid normal pada umumnya Bi. Di sini tapi Atar tuh nggak takut sama sekali, tapi lebih ke penasaran sosok ini tuh siapa dan kenapa Atar tuh bisa ngeliat dia secara tiba-tiba banget. Akhirnya ya udahlah, besoknya Atar ke sekolah dan dia mulai cerita tuh ke teman dekat sebangkunya. Namanya kita sebut aja Rian. Dan akhirnya Atar tuh bilang kalau kemarin tuh aneh banget. Atar ngeliat murid yang ternyata tuh bukan murid, tapi sosok makhluk halus. Tapi ya gimana ya Bi, namanya juga anak baru lulus SD, ngomong begitu kan dikira halu ya. Diketawain langsung lah sama si Rian. Si Atar malah kesel tuh di situ. Terus pas jam istirahat si Atar langsung ke bawah duluan mau jajan ke kantin. Dia ninggalin si Rian di situ. Tapi karena ngelihat kantin penuh banget, akhirnya Atar jalan-jalan dulu tuh muter-muter lantai 1 sekolah. Dia kayak jalan ke arah lobi sekolahnya Bi. Karena di sana tuh tempat nyimpen piala dari dulu sekolahnya berdiri. Jadi kebayangkan sebanyak apa tuh piala-pialanya. Nah pialanya tuh ada di kanan kiri lobi. Jadi kalau lo berdiri di tengah-tengah lobi, kanan kiri lo tuh bener-bener piala gitu. Terus Atar tuh ngeliat-liat gitu, ada piala apa aja sih dan dari tahun berapa aja. Tapi emang benar mayoritas tuh pialanya piala paskibra. Karena paskibra sekolahnya kan menang terus kan tadi gue bilang. Benar-benar.
Nah pas Atar balik badan mau ngeliat sisi piala yang satu lagi, Atar kaget banget Moy, Bi. Dia ngeliat ada sosok perempuan yang dia lihat kemarin lagi. Tapi ya bukannya kabur, si Atar tuh pelan-pelan jalan ngedeket dan berdiri nyampingin si sosok ini. Anjir berani banget. Sambil Atar tuh ngelirik ke piala yang diliatin sama sosok ini, karena sosok ini tuh katanya gak bergerak sama sekali ngeliatin piala itu. Pas dibaca Atar sih gak ada yang aneh, soalnya pialanya itu tuh tulisannya Piala Juara 1 Lomba Paskibra tahun 2001. Ngeliat itu Atar bingung sih. Terus abis ngeliat pialanya, Atar langsung liatlah ke si perempuan ini. Niatnya sih mau pura-pura sambil sosok nanya anak kelas berapa Moy, Bi. Tapi pas Atar baru mau ngeluarin kata dari mulut, si sosok perempuan ini tuh nengok ke Atar langsung. Terus mukanya tuh basah sama air mata dan hancur banget Moy, Bi. Waduh. Di situ juga langsung bau banget satu lobi rasanya. Kayak bau-bau amis darah kecampur sama bau bangke yang udah lama gitu. Udah tuh langsung kabur lah si Atar. Dia bener-bener lari kenceng banget langsung ke kelasnya, ngasih tahu ke Rian kalau dia tuh ngeliat sosok itu lagi. Karena penasaran akhirnya Rian ikut tuh ke bawah buat ngecek apa yang dilihat sama si Atar. Tapi pas mereka berdua sampai ke lobi, udah nggak ada siapa-siapa Moy, Bi. Kosong lobinya. Tapi nggak tahu kenapa di situ Rian tuh percaya sama Atar. Karena mungkin dia baru pertama kali ngelihat si Atar tuh setakut itu kan. Tapi karena si Rian juga gak lihat apa-apa, akhirnya Rian bilang lah ke Atar buat tenangin diri dulu. Dan besok-besok kalau keliling sekolah bareng si Rian aja, biar dia gak sendirian dan ketakutan. Nah singkat cerita Moibi, seminggu berlalu tuh, gak ada apa-apa akhirnya. Atar udah gak ditampakin juga sama sosok ini. Sampai tiba di hari Atar tuh harus latihan paskibra. Sehabis sholat Jumat, Atar langsung siap-siap ke lapangan buat latihan. Rian yang juga ikut paskibra tuh juga ikutlah ke bawah. Pas sampai di bawah dan lagi ngobrol-ngobrol, lagi-lagi Atar tuh ngeliat sosok perempuan ini persis di lobi tempat Atar ngeliat dia kemarin. Di depan piala-piala itu? Bener Moy. Langsung dikasih tau lah tuh ke Rian bisik-bisik. Tapi ya ternyata Rian juga sama kayak ibunya Atar, gak bisa ngeliat sosok itu. Akhirnya Atar mutusin untuk gak nganggep sosok itu ada dan fokus buat latihan. Terus Moibi, pas lagi latihan, lagi-lagi Atar tuh ngelihat sosok perempuan itu, tapi di depan tiang bendera, pakai seragam sekolah dan diem aja gak ngapa-ngapain sampai latihannya selesai. Nah akhirnya selesai latihan, Atar yang udah ngerasa kesel banget karena cuma dia yang ditampakin, nyapa salah satu kakak kelas paskibranya dan ngasih tahu tentang apa yang dia lihat dari seminggu lalu sampai barusan. Ngedenger itu kakak kelas paskibranya Atar tuh kaget banget Moibi. Pas bubar latihan, kakak kelasnya ini tuh cerita ke Atar kalau ada satu cerita. Jadi sekitar 10 tahun lalu ada lomba paskibra di zaman itu, dan lombanya itu tuh di kantor gubernur. Nah pas OTW dari sekolah, salah satu anggota paskibra itu tuh kecelakaan dan meninggal. Tapi lombanya tuh tetap berjalan seperti biasa dan sekolahnya Atar tuh menang juara 1. Nah untuk ngehargain si murid yang kecelakaan ini yang gak bisa ikut lomba, jadi pialanya tuh dapet 2, dikasih sama kantor gubernur ini. Yang satu piala penghargaan karena menang, yang satu lagi tuh piala penghargaan untuk murid yang meninggal ini. Nah katanya menurut cerita yang udah turun-temurun di sekolah itu, korban ini tuh masih sering datang ke sekolah pakai baju sekolah, terus ngeliatin pialanya di jam istirahat dan pulang sekolah. Oh berarti bener yang dilihat sama Atar itu salah satu siswa yang kecelakaan? Iya Muy, kayaknya sih kayak gitu ya. Soalnya dari ceritanya si Atar, dia bilang kalau emang si sosok perempuan itu selalu ada di depan piala itu.